Baik, selamat sore. Saya di sini bersama Kak Wahyu sebagai pembina di Pangkalan Gugus Depan SDN Bakti Suryang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, dan juga selaku anggota dari Kuaran Kecamatan Musuk. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai beberapa hal dalam kegiatan kepramukaan di SDN Bakti Suryang dan di Kecamatan Musuk. Oke, siap. Terima kasih, selamat datang di Gudeg SDN Bakti Suryang. Apabila ada yang bisa saya bantu, nanti saya bantu. Baik. Untuk pertanyaan pertama mengenai organisasi dan administrasi kepramukaan di SDN Bakti Suryang, itu seperti apa ya, untuk seperti struktur organisasi dan lainnya? Di sini untuk struktur organisasi itu untuk gugus depan SDN Bakti Suryang diketuai oleh Kabidusnya adalah Ibu Sutini sebagai kepala sekolah, sebagai Kabidus. Terus untuk pembina pramuka itu terdiri dari 6 orang, 3 untuk membina siaga dan 3 orang membina untuk pramuka penggalang yang kebetulan itu sudah mengikuti KMD semua. Jadi untuk semua pembina sudah memiliki sertifikat KMD. Alhamdulillah sudah mempunyai sertifikat KMD. Terus untuk pengadministrasian, alhamdulillah di sini sudah memiliki beberapa sarana prasarana yang menurut kami walaupun masih kurang, tapi kami anggap sudah mencukupi. Terdiri dari beberapa alat ada tenda, tali, tongkat, dan lapangan untuk kegiatan praktek yang cukup memadai. Terus selain itu administrasi itu tidak lepas dari pendanaan. Kalau pendanaan di Gudeg SDN Bakti Suryang itu kami menggunakan alokasi dana dari sekolah sebagian kecil, terus ada iuran dari anggota Gudeg, tetapi itu tidak dilakukan secara rutin, hanya pada waktu ada event-event tertentu, contohnya pada waktu mengikuti jambore, jam-jam, atau seperti ada event pesta siaga seperti itu. Jadi tidak semua biaya itu dibebankan peserta, tapi kita ada seperti kebersamaan lah, supaya tidak memberatkan semuanya. Jadi untuk seperti pendanaan untuk iuran wajib seperti itu tidak ada ya? Tidak ada. Jadi misal kalau akan diadakan acara di Kuaran atau di Parsap, itu baru diadakan iuran untuk kegiatan tersebut. Ya, benar sekali. Jadi tidak setiap seminggu sekali atau sebulan sekali, enggak. Hanya pada saat kalau untuk kegiatan seminggu sekali, untuk kegiatan keamanan itu bisa dibiayai dari sekolah. Kemudian untuk pembina sendiri itu untuk putra dan putri sudah ada sendiri atau masih? Alhamdulillah di sini sudah sendiri-sendiri. Iya. Jadi tadi ada 6 orang, 3 siaga, 3 untuk penggalang. Itu kebetulan yang siaga itu terdiri dari 2 putra, 1 putri. Untuk penggalang sama 2 putra, 1 putri. Jadi untuk putra putri itu sudah dipisahkan sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya mengenai kegiatan kepramukaan sendiri, untuk keanggotaan dari siswa sendiri seperti apa? Untuk di Gudeg SDN Bakti Suryang itu terdiri dari anggotanya berjumlah 95 orang, yang terdiri dari 45 orang masuk ke golongan siaga dan 50 orang termasuk masuk ke golongan penggalang. Nah, jadi untuk siaga itu 45 orang terdiri dari siaga mula dan siaga bantu.
Sedangkan untuk penggalang dari 50 orang tadi terdiri dari 20 orang penggalang ramu, 25 penggalang rakit, dan 5 orang sudah penggalang terap. Jadi untuk tingkat-tingkatannya sendiri pun juga sudah dibagi secara spesifik Sudah kita setiap pelaksanaan itu kan nanti ada tes kenaikan kecakapan itu. Iya. Jadi ada tingkat-tingkatannya kan gitu. Kita tetap melakukan seperti itu. Jadi untuk pengisian SKU, SKK seperti itu dilakukan seperti apa? Untuk pengisian SKK sama SKU itu kebetulan kita setiap habis latihan rutin itu nanti ada waktu sekitar kita kasih waktu setengah jam atau berapa menit. Nanti bagi siapa yang sudah siap untuk melaksanakan tes jawaban, kita melayani. Jadi tidak harus setiap hari itu malah memakan waktu yang banyak. Kita fokusnya pada latihan rutin setiap seminggu sekali. Jadi dengan dilakukan seperti itu, kenaikan tingkat mereka pun sudah bisa terjadwal. Lebih terjadwal gitu. Kemudian untuk mengenai program kerja dari Budak Pagesangan itu seperti apa? Untuk program kerja itu kita setiap seminggu sekali rutin melaksanakan kegiatan latihan pramuka. Di sini dilakukan pada setiap hari Jumat antara jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jadi anak-anak pulang sekolah dulu Jumatan, istirahat sebentar, baru kembali ke sekolah untuk melakukan latihan. Selain itu nanti kita sering sekali mengikuti event-event yang dilakukan oleh Kuaran maupun dari Warcap. Seperti tahun kemarin kita bisa untuk kegiatan perkemahan di Kuaran. Kebetulan dalam lomba kita dapat nomor 1 terus mewakili ke tingkat Warcap. Alhamdulillah bisa juara 3. Terus untuk tahun ini kita juga ada event kemarin pesta siaga di Kuaran juara 3 dan yang putra juara 3, yang putri juara 3. Tahun ini kita juga mewakili ke tingkat Warcap putra putri juga. Jadi alhamdulillah untuk program kerja itu kita selain seminggu sekali, tapi nanti tiap ada event kita akan lebih efektifkan lagi kan gitu. Dan alhamdulillahnya seperti yang sudah diutarakan tadi, untuk Budak SDN Pagesangan bisa rutin mengirimkan regu atau barung ke tingkat Warcap untuk mewakili Kuaran. Iya, alhamdulillah beberapa tahun ini bisa mengikuti. Untuk mencapai seperti itu, metode pembinaan yang dilaksanakan itu seperti apa? Sebenarnya untuk metode itu kita sama saja lah dengan budak-budak yang lain. Yang pertama kita cuma memberikan materi-materi yang berkaitan dengan pramuka, tetapi kita selain materi yang diberikan di dalam kelas, kita juga harus bisa mempraktekkan. Jadi kita ada pemahaman materi, nanti ada praktek lapangan seperti itu. Jadi intinya kita memberikan supaya peserta itu tidak bosan. Kita harus memiliki kreativitas untuk melaksanakan itu. Jadi untuk penyampaian materi itu sendiri tidak hanya materi di dalam kelas, tapi juga langsung dipraktekkan oleh anak-anak tersebut. Ya, nanti kalau hanya dikasih teori tanpa praktek itu juga hanya ada dalam pikiran, tetapi anak tidak bisa melakukan kegiatan itu. Jadi harus seimbang antara pemberian memahami materi dan praktek nyatanya, nyata. Sehingga mereka pun juga dalam materi itu bisa diterapkan dalam
kehidupannya sehari-hari seperti tujuan dari tujuan pramuka itu pramuka. sendiri. Kemudian untuk problem dari pembinaan yang terjadi itu seperti apa? Apakah ada problem? Problem pasti ada, kalau nggak ada itu namanya gimana ya, semua kegiatan pasti ada problemnya. Problem yang paling utama adalah kadang itu kurangnya minat anak dalam mengikuti kegiatan pramuka. Selain itu kadang ada pula anaknya minat tetapi dilarang oleh orang tuanya karena orang tua mungkin merasa kegiatan itu belum ada manfaatnya. Terus yang ketiga adalah kurangnya promosi atau informasi yang diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka menganggap pramuka itu tidak penting. Hanya kegiatan ya seperti batas itu. Padahal itu sebenarnya sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Karena materi dalam pramuka itu sangat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk strategi untuk menangani problem-problem tersebut. Nah, strategi itu kan berbagai macam. Yang utama tadi untuk meningkatkan minat tadi, kita harus meningkatkan kreativitas kita dulu supaya apa? Anak itu tidak bosan dan jenuh. Masalahnya kalau anak sudah bosan jenuh, mereka sudah nggak ada minat lagi. Jadi kita harus memikirkan pola bagaimana untuk saat ini, bagaimana minggu depan, bagaimana minggu depannya lagi, bagaimana supaya anak tidak jenuh kan gitu. Terus selain itu juga kita harus memikirkan untuk memberikan supaya orang tua itu percaya, memberikan kepercayaan kepada kita bahwa pramuka itu memang penting. Jadi kita harus meningkatkan kualitas kita juga gitu. Supaya orang tua mempercayai bahwa kegiatan pramuka itu penting. Selain itu kita juga untuk promosi itu kita harus menyampaikan, merangkul stakeholder yang ada di lingkungan sekitar untuk menyampaikan atau membuat visi misi yang ada, tujuan pramuka itu apa, kita harus sampaikan ke situ supaya masyarakat paham akan pentingnya mengikuti kegiatan pramuka. Jadi pada intinya kembali lagi ke pembina, bahwa pembina juga harus meningkatkan kompetensinya agar anak-anak pun dapat menerima materi dengan senang, dengan asik, dan menganggap bahwa pramuka itu kegiatan yang menyenangkan dan menyenangkan. Intinya sangat bermanfaat untuk kehidupan kelak kan gitu. Juga penting juga untuk kita sebagai stakeholder pramuka juga memberikan pengetahuan atau pengertian kepada masyarakat dan orang tua. Iya, betul sekali. Baik. Kemudian Kak Wahyu kan juga sebagai anggota Kuaran Kecamatan Musuk ya. Kalau untuk Kuaran itu wadah pembinaan dan pertemuan yang dilakukan itu seperti apa? Biasanya gini, untuk pertemuan Kuaran itu biasanya dilakukan yang pertemuan rutin itu sebulan sekali ada pertemuan. Nah itu untuk memberikan menyampaikan informasi-informasi terbaru apa yang ada di dalam pramuka. Selain itu nanti untuk di Kuaran itu nanti apabila kalian sudah ada event seleksi tingkat Kuaran. Nah besok kan otomatis kalau di Kuaran nomor 1 atau nomor 2, nomor 3 biasanya kan maju ke tingkat Parcap. Nah itu nanti pihak dari Kuaran itu akan datang ke gudeg mana yang akan mewakili ke tingkat Parcap, nanti memberikan tambahan pelatihan. Jadi seperti latihan bersama, seperti tadi kita juga melakukan latihan bersama untuk menyiapkan untuk pesta siaga yang akan datang. Dan itu dari pihak Kuaran juga menyiapkan pelatih-pelatih untuk ikut melatih di situ. Jadi tidak hanya dibebankan kepada gudegnya, tetapi juga beban melatih itu dipikul bersama antara gudeg dan Kuaran.
Jadi dari Keluaran pun juga ikut aktif dalam pembinaan Ya, betul sekali. rekrut atau bareng-bareng yang akan masuk ke tingkat Wajah. wajah seperti itu. Baik, saya kira sudah cukup banyak informasi yang bisa saya dapatkan dari Kak Wahyu. Terima kasih. Semoga apa yang saya dapat bisa bermanfaat buat saya dan bisa saya terapkan dalam kelak kalau saya terjun langsung ke dunia kepramukaan. Ya, siap. Dan semoga di gugus depan SDN Pagesulang semakin berprestasi. Amin. Apa yang sudah ada semoga bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Amin. Baik, terima kasih. Amin.